Oke, Sam. Tidak, ini hanya sekedar main-main saja. Jadi itu bisa di live, bisa dilihat nanti, tapi jangan ada suaranya. Biar yang mau masuk berkomentar di siarannya silakan. Sambil kita ngobrol terus. Bisa kelihatan. Ya, tapi jangan kedengaran suaranya karena ini kedengaran di sini loh. Di mute. Ya, oke ya. Jadi dilihat buat teman-temannya Sam yang lagi lihat, silahkan komentar. Yang mau tanya-tanya boleh juga ya. Yang mau tanya-tanya boleh. Silakan. Oke. Baik Sam, ini kalau aktivitas seharian apa aja Sam? Ya alhamdulillah untuk saat ini kalau sekarang itu aktivitasnya lebih kepada terapis. Oh jadi seorang terapis gitu? Iya, seorang terapis. Wah kayaknya asik nih setelah ini. terapis. Ya, jadi terapisnya apa saja sih manfaat dari fisioterapi itu ya? Iya. Apa saja sih sebenarnya manfaat untuk kesehatan dan lain segala macam? Sebenarnya kalau masalah terapis itu ada banyak terapisnya. Yang saya geluti itu sekarang lebih kepada bekam, pijat, sekaligus ada juga produk herbal. Kami lagi kembangkan beberapa herbal yang berasal dari Sulawesi Selatan. Wow, jadi herbal asli dari Sulawesi Selatan. Jadi bahan produknya tetap dari Sulawesi Selatan semua. Mungkin ini yang di depan ya. Oke. Sangat menarik sekali. Kenapa kemudian orang butuh terapis sebenarnya? Yang pertama begini, sekarang kepercayaan terhadap obat-obat tradisional itu semakin tinggi. Oke, terhadap natures dan back to nature ya. Terus yang pertama dulunya untuk mempromosikan terkait pengobatan tradisional itu sangat susah. Tetapi seiring berkembangnya media, informasi, semakin cepat penyebaran. Sehingga orang yang dulunya masih tabuh dengan kayak bekam, pijat atau apa, dia mulai coba men-search di beberapa media dan kemudian data di googling atau di Google Maps kan. Kayaknya bagus ini. Bagus ya. Dia mulai coba satu kali atau pemanggilan. Betul. Akhirnya dia rasakan manfaatnya tersendiri. Jadi yang pegel-pegel. Yang mengalami keluhan kesehatan. Jadi pengobatan alternatif. Jadi pengobatan alternatif. Baik, masih bersama Rudy Rustom di Indonesia Cerita. Itu tadi pengantarnya. Jadi keseharian sebagai terapis, kemudian bikin suatu produk. Bukan satu ya, banyak nih. Ada 9. Ada 9 produk. Ada 9 produk. Kami punya tim. Punya tim yang untuk memproduksi itu. Baik, next nanti akan ada podcast khusus terhadap produk-produk itu untuk masuk ke jurnal podcast atau ke Nusa Cerita. Walaupun saat ini saya hack nih di live stream di YouTube, YouTube-nya di Facebook-nya kamu sendiri gitu kan. Tapi tidak apa-apa. Ke depan kita akan hack. Baik, mungkin disapa dulu nih teman-teman yang mungkin masuk di live stream. Ada yang komen, mungkin ada yang bergabung, silakan disapa. Sementara ini baru menonton yang masih lewat yaitu Nurpaningsi, ada Muhammad Ali, ada juga Anggi. Selamat siang semua ya, Nurpaningsi, Ali, Anggi yang kebetulan melihat streaming ini. Baik, kita masuk kepada sesi dari 9 produk. Mungkin bisa dijelaskan satu-satu produk apa saja. Untuk produk-produk kami yang sekarang alhamdulillah sudah diberi perizinan itu mulai dari madu lambung. Kebetulan madu lambungnya lagi habis. Habis. Tapi masih bisa PO kan? Bisa. Masih banyak sih di gudang lagi. Sudah berproduksi secara itu per minggu lah. Ya, untuk madu lambung itu sudah ada dinkesnya. Ada dinas, sudah ada PRT dari dinas kesehatan. Iya, baru 1 bulan lah. Alhamdulillah alhamdulillah. Berarti memang harus ada support terhadap produk lokal. Support dari pemerintah, dari teman-teman yang dulunya mungkin ya ini produk apa sih? Produk apa sebenarnya?
Jadi sebenarnya produk lokal itu banyak, tapi Iya. butuh diapresiasi Iya. dan butuh dukungan dari pemerintah, Iya. terutama misalnya dari Dinas Kesehatan, BPOM, Halal Iya, dan betul. MUI. Seperti apa kendala-kendalanya nanti teman-teman rekan Nusyat cerita. Wah, saya sebelumnya promosi dulu ya. Jadi buat teman-teman sekalian yang mau lihat, yang punya Spotify, terus punya Google Podcast, terus punya iTunes ya, Apple Podcast, kalian bisa cari Nusa Cerita atau Rudy Rustam, dan ini nanti kalian podcast ini bisa kalian dengarkan di sana, di situ juga. Jadi tidak hanya sekedar di Facebook ataupun di Instagram atau di YouTube, tapi kita menggunakan channel yang lebih banyak. Betul sekali. Baik, sebelum kita bahas satu-satu nih, mungkin kamu bisa ceritakan background kamu sih, kenapa kemudian memilih terjun di dunia terapis ini? Oh begini, sejak awal sebenarnya mungkin karena kebiasaan saya mijat. Kebiasaan aja. Kebiasaan saya mijat. Sejak awal kan saya semuanya backgroundnya diploma 3 keperawatan dari Diploma Yama. 3 Yama Aku keperawatan. Makassar, ya. Tapi punya passion buat mijat, terus memilih untuk Iya, lebih- karena mungkin ya, terus keadaan atau menarik. apa. Yuk, Tapi karena apa lagi penilaian orang oke. bilang, ternyata pintar pijat ya. Iya, perawat kok tapi pintar mijat kok ya, pintar terus. pijat. Yuk. Keadaan kan yang saya tidak harus awalnya saya di kebun. Yuk. Waktu saya pergi ke Berau, saya pergi ke Sempat merantau. Berapa tahun? Lumayan 4 tahun. Lumayan tahun. Dalam perantauan ngapain saja? Saya sempat jual ikan, Sempat jual ikan. sempat juga apa lagi? Jadi apa lagi tukang panen sawit. Tukang panen sawit, kerja di kebun Iya, sawit. kerja di kebun. Saya punya keluarga. Kemudian saya merantau lagi. Saya jadi penangkap kepiting, ada jadi nelayan di pulau. Oh, jadi nelayan juga. Jadi sudah pernah menjadi penjual ikan, terus bekerja kebun sawit sampai jual kepiting. Wow. Ya. Kemudian saya pindah lagi di kota Berau. Kembali ke Berau lagi. Tadi di pelosoknya. Iya. Kemudian saya berharap ada pekerjaan sebagai perawat atau apa yang lebih baik. Alhamdulillah, mungkin saya harus bertahan hidup. Jadi saya apapun yang diterima ini ijazah saya, apapun modal fotokopi lagi ini yang terakhir. Oh iya, fotokopi jasa biasa. Fotokopi jasa. Akhirnya saya diterima di hotel. Diterima di hotel sebagai Jadi tukang bersih-bersih, cleaning service, housekeeping, ijazah D3 kesehatan, keperawatan, mendaftar di hotel, jadi cleaning service, luar housekeeping. biasa, jadi housekeeping. Tapi ya tidak apa-apa, seperti itulah pengalaman hidup ya. Tapi bukan itu berarti pekerjaannya tidak baik atau hina, tidak ya? Iya. Ya cuma ya memang seperti itu, bahwa apapun yang penting dilakukan dengan passionnya terus. Kemudian ya ada, alhamdulillah dari situ saya dipanggil sama teman. Setelah saya mau berhenti, saya berhenti karena saya berpikir saya punya teman di Batu Licin, panggil. Oh, punya teman di Batu Licin, terus Siapa tahu ada kerjaan. ada kerjaan ya, terus. Akhirnya dengan uang terakhir itu, uang gaji terakhir Dari housekeeping tadi. dari housekeeping itu, kan sudah 1 tahun saya kumpul-kumpul sedikit. Saya berangkat lagi ke Batu Licin, cuma cari suasana baru lagi. Cari suasana baru dari Berau kemudian ke Batu Licin, bermodalkan tabungan gaji dari housekeeping. Nah, itu pun masih ada tambahan dari teman kan, supaya Harus cukup. minjam. Iya, saya harus minjam. Saya punya teman itu, alhamdulillah ada namanya Imam. Mungkin Imam ada juga di Facebook berarti ya? Dia bermain Kemungkinan ada, biasanya dia lihat. Namanya Imam Cemplung. Imam Cemplung ya? Sekarang di Hotel Derawan. Di Derawan ya, di Kalimantan Iya, juga benar. di Berau. Salah satu destinasi wisata yang keren Iya, ya, yang di paling Berau. keren. Dia sekarang jaga di situ. Oke, nih si Cemplungnya kayaknya punya banyak jasa nih terhadap dirimu, Bung. Oke, sip, lanjut, seperti apa nih? Di Berau itu saya 3 bulan di rumah teman. Ada kakaknya di rumah. Ya, numpang. Sambil ikut di kebunnya, omnya. Kebun apa itu? Kebun sawit lagi. Sawit Sama lagi. karet lagi. Untuk Plus kerja. dengan karet. Iya. Itu hanya sekedar untuk bertahan hidup kok. Pengalaman lo banyak sekali. Oke. Setelah itu semua dalam 4 tahun kemudian, kenapa kemudian memilih untuk saat ini berkarir di dunia terapis? Sebenarnya karena itu di waktu Batu Licin saya sadar ternyata ketika
saya punya waktu kosong Sabtu Minggu kan biasa dipanggil sama omnya Iya. untuk mijat. Di antara dia panggil pijat itu, saya yang menjadi langganan. Selama saya ada di situ, Dari saya mijat sampai saya pindah ke Makassar lagi pulang. Jadi penjual gorden, bantu gorden teman lagi. Oke. Jadi punya omnya teman tadi, kemudian memang senang dipijat Senang dipijat. dan di memang antara rutin. sekian banyak, Iya. kami yang menjadi langganannya rutin. Iya. Di beberapa teman-teman juga. Begitu juga ya. Iya, cuma modal dikasih rokok. Dulu kan perokok. Iya. Saya sampai juga sebenarnya saya mau minta izin ke kamu apakah saya boleh merokok karena saya sebenarnya rokok berat sampai detik ini. Oh iya, nggak apa-apa. Oke. Saya sambil merokok nanti. Berarti sambil mijat kemudian kenapa kemudian memilih balik lagi? Pertama begini, saya sebenarnya sudah selama 3 bulan ini saya punya yang dibilang saya punya orang tua lah kakak di sana, kakak yang selalu kasih bimbingan kan, mulai kakaknya teman ini, ya ternyata orang Bulukumba, Oke. namanya Bu Ros. Bu Ros, mungkin juga ada di Facebook ada. ya. Pasti ngeliat ini. Kita dia- apresiasi juga semua. Dia kasih masuk saya di Dinkes, Di Dinkes Bulukumba. di Dinkes Batu Licin. Oh, di Dinkes Batu Licin. Baik Ibu Ros dan lain semua yang disebut oleh Bung ini nantinya, yang mungkin stay tune yang baru bergabung di Hasaran ini. Saya Rudi Rustam. Kita mengucapkan selamat bergabung. Silahkan memberikan saran dan komentar ya di kolom komentar kalau ada apa-apa dan lain segala macam. Nanti dibacain nih. Boleh. Oke, terus lanjut nih. Setelah Ibu Ros di Dinkes terus. Saya alhamdulillah karena mungkin kerjaan saya berat Ya. di bagian P2P yang awalnya PMK, saya jadi staf di situ. Oke. Staf di SK Dinas Kesehatan. Alhamdulillah saya tidak pernah minta SK tapi Diberikan SK. saya digaji. Oke. Alhamdulillah digaji selama 1 tahun. Oke. Saya berpikir bilang saya kan sempat saya kerja di situ jadi penjual bunga juga untuk tambah-tambahan. Oh. Penjual bunga di sana juga. Jadi menyambi. Nyambi supaya dapat Sebenarnya tambahan. kamu ini laki-laki nyambi. Laki-laki gado-gado. Tapi bagi saya kan saya tidak merepotkan orang. Oke, itu Saya adalah juga- suatu iya. prinsip ya. Saya juga enggak bisa makan dari anunya orang. Saya enggak bisa terima fasilitasnya orang kalau saya tidak kerja. Benar sekali. Saya pikir begini, ketika saya datang di tempatnya orang, saya harus dulu kerja baru makan. Itu pesannya anu juga. Pesannya Pesan leluhur, pesan orang tua. Iya, Pokoknya orang kalau mau tuanya makan teman kerja ini. dulu, Iya. jangan makan gratis gitu ya. saya harus makan dulu. Kalau makan Kak, kerja kok biar sedikit dulu. Oke. Seakan-akan itu kayak diikhlaskan ke orang makan karena saya sudah membantu sedikit. Oke. Walaupun dalam arti tidak perlu kok makan kok dulu. Ya, makan Tapi, saja dulu ya, baru kerja. Jadi biar kamu bersih-bersih yang penting sudah Oke, kerja dulu. Iya, baru makan. Sedikit baru makan. Oh, benar. Gitu. Oke. Terbawa sampai sekarang. Oh, terbawa sampai sekarang. Oke. Sebelum kita lanjut, kamu sapa dulu semua yang masuk. Oh, kalau ini senior saya semua. Alhamdulillah teman-teman saya yang sama-sama berjuang dan paham dengan apa yang saya alami Oke, sekarang. berarti selamat bergabung semua di siaran Nusa Cerita yang memang saat ini eksklusif ya. Jadi di Nusa Cerita di vlog saya sendiri ini tidak saya streaming, tapi saya memilih Tapi streaming. pertama ini. Iya, saya memilih streaming di Facebookmu. Oke. Ini bukan share tapi betul dari Facebookmu. Cuman nanti ya saya nggak apa-apa lah kebagian rekamannya saja. Iya. Baik Bung, tadi sudah banyak cerita soal itu. Nah kemudian kita fokus kepada saat ini. Sudah berapa tahun kamu menggeluti dunia terapis ini? Kalau dunia terapis ini sudah jalan 1 tahun lebih, mau 2 tahun lah. 2 tahun dengan produk-produk berbagai macam produk yang dilahirkan. Sebelumnya saya belum lebih ke produk ini kepercayaan sama teman. Oh berarti bikin satu Saya bisnis sebagai bersama. bisnis bersama saya ikut gabung. Oh, Karena ini 2 tahun 2 tahun. dia bina, tetapi kan masih butuh masukan atau saran. Jadi saya dalam membangun produk itu ada 3. Oke. Yang pertama kita harus perkenalkan produk, kita jalankan penjualan produknya. Oke. Yang kedua secara edukasi, Secara edukasi tentu edukasinya, itu perlu. iya. Yang itu pendidikannya juga lebih ke arah pendidikan produk sama lembaga lah. Kita harus ada manajemen atau apa tuh Oke, manajemen. supaya sejalan semuanya, Benar sekali. saling mengiringi. Semua. Alhamdulillah ada apa lagi? Oke, Dari sini ada respon. Iya, ya, ada respon lah. feedback pasar. Baik. Iya. Setelah berjalan sekarang menjadi terapis, kemudian sambil jualan produk herbal. Kayaknya itu cocok nanti karena saya perokok berat sih soalnya. Iya. Wah, jadi kalau saya pribadi nih
soalnya sudah sangat addicted sekali. Jadi kadang merokok itu ya seharian, dan kalau tidak merokok ya agak bingung juga karena kreativitas itu ada di situ. Jadi saya selalu minta izin ya ketika saya harus merokok, bukan berarti saya kemudian mempromosi dan campaign dan segala macam, tidak. Tapi ya ini realita bahwa saya ingin berdiskusi walaupun nanti sangat kontras sekali dengan produknya, tapi whatever lah, itu hal itu kan punya jalan masing-masing kan. Jalan masing-masing tetap nanti akan mempromosikan. Siapa tahu nanti adalah satu produk yang bisa memberitakan merokok kan gitu kan. Betul, insya Allah mudah-mudahan ada jalan. Siapa tahu Allah turunkan hidayah tuh untuk bagaimana orang perokok bisa saya carikan solusi biar bisa pakai cerutu. Karena saya juga perokok berat dulu. Oke. Perokok berat. Baik, Her. Nah, sekarang gini, dari 9 produk nih kita bahas nih karena ada di depannya nih produk apa saja yang paling pertama yang diproduksi. Kamu mau promosi nih. Ini kebetulan yang paling best seller ya. Iya, best seller. Alhamdulillah saat ini yang paling best seller itu madu lambung. Kebetulan lagi kosong. Madu lambung. Madu lambung khusus penanganan lambung. Karena jadi, karena 75% penyakit itu bersumber dari lambung. Iya, karena memang dari pengaruh makanan, benar. Jadi lambung juga butuh disupport ya. Butuh disupport. Bahkan ini menjadi prioritas utama. Ketika kita obati orang lain, maka kita harus mendiagnosa terlebih dahulu lambungnya dulu. Oke, berarti memang sumber dari segalanya. Sumber dari segala berarti di dalam organ. Setelah madu lambung karena kan tidak ada produknya di sini, apalagi nih. Ini minyak empiris. Minyak empiris. Minyak empiris itu apa? Ini minyak semacam minyak balur yang diolesin. Yep. Nah itu, alhamdulillah sudah kan sementara bangun pabrik di Sopeng di Desa Tinco. Di Tinco ya. Iya, kan sudah diurus hakinya dan lain-lain, izinnya. Macam ya. Syarat terakhir itu bagaimana kita bisa membangun pabrik. Oke, ya tentu lah karena ini sudah mau masuk jadi industri ya. Iya, industri kecil atau industri menengah. Empiris. Yang awalnya IVA ya. IVA herbal. Tapi disuruh ganti supaya tidak hakinya bisa lolos. Empiris ekstrak bidara ya. Ekstrak bidara dan vitamin E. Organic herbal healing oil. Iya. Komposisinya moringa, aloe vera, kelor. Kelor, terus mango polyborium, mangga, daun mangga, sterilisae, mukirata, citrus history, coconut oil, persea americana, sesame dan vitamin E. Wah, kayaknya memang isinya keren-keren ini. Ini fungsinya buat apa? Ini kalau umpamanya sakit perut, itu bisa langsung dibalur saja. Iya, dibaluri. Langsung dibalur. Aduh, kita lagi live stream. Iya dong, kita Om Rudi sama Om Rudi lagi live stream di Facebooknya. Nah, Om Heru sama Om Rudi lagi live stream. Ya, tadi kan Rio yang tidak mau. Baik, lanjut Ter. Ya, ini untuk sakit-sakit kayak bengkak atau apa tuh? Sakit bengkak, nyeri-nyeri. Biasanya kan orang kalau kerja capek, dia biasa butuh minyak yang menghangatkan. Oke. Nah, selain dibantu dengan pijat, ini kan kalau ketika kita balurkan ini akan meresap. Meresap ke tubuh. Baik. Nah, sistemnya. Jadi setelah meresap ini akan Rio. Kunjil. Aduh, sepupu. Jangan dulu ganggu, jangan. Jadi ponakannya Heru kita sambil live ponakannya. Ponakannya sepupu ponakan ya. Iya, ponakan ya. Tapi memang anak cerdas. Kok kita lanjut Her ya. Oke. Terus fungsinya apa saja? Nanti jangan dipegang lah. Ya, kameramen dipegang saja di situ ya. Tapi jangan disit saja dulu segala macam. Kamu lihat Om Rudi. Lihat dulu. Nusa Cerita dan Om Heru lagi live. Oke. Kamu save ya. Oke. Sip. Oke. Lihat HP sudah. Pergi lihat HP sudah. Mau live dulu. Tidak apa-apa. Yang penting oke, lanjut ya sambil dengar main. Oke. Ya, itu yang banyak anunya. Kita pijat harus butuh minyak. Jadi inilah minyak yang terlahir yang awalnya untuk demam-demam anak. Untuk demam anak. Ini minyak terlahir karena anak yang membuat resep ini selalu demam. Dari kecil. Nah, setelah dia buat resep ini dia untuk olesi-olesi. Dia punya badan. Jadi riset, badan anaknya ya riset. Akhirnya
ini dia produksi banyak. Oh, jadi Tapi kemudian setelah- diproduksi banyak. Setelah dia produksi, bukan hanya anak-anak saja yang suka, ternyata ternyata orang tua banyak juga. orang tua Ya, oke. di usia lanjut ya banyak pakai. Oke. Betul sekali. Jadi itulah terlahir ini sampai alhamdulillah produksinya sudah mencapai 3.000 sampai 5.000 botol. Oke, sudah 5.000 Per bulan. 3.000 sampai 5.000 botol Ya. per bulan. Ini Luar sudah biasa. ada peningkatan lagi, mungkin Oke. bisa 3 kali lipat Ya, lagi. berarti ada peningkatan produksi ya, ada Iya. proses produksi. Baik, Her. Nah, ada empiris, terus ada apa lagi nih? Ada empiris, ada deodoran Deodoran. untuk bau ketek. Gitu. Aduh. Kalau saya sih sebenarnya, ya, Ya. kalau bicara soal deodoran, Nah, saya tuh suka menggunakan yang alami. iya. Terutama ini alami juga. Ya, tapi kan yang banyak dikenal itu ada Magic Stone. Tahu Magic Stone? Tidak. Batu ajaib yang berwarna putih. Di dalamnya terkandung ini. Ya, berarti ini juga mengandung batu ajaib Iya. yang berwarna putih. Memang itu kandungan yang paling Oke. utama. Jadi saya itu punya pengalaman. Jadi mending yang lain hilang daripada batu ajaib itu hilang. Wow. Kenapa? Karena itu mental pergi ke pasar. Iya. Apalagi kalau penjualnya ibu-ibu. Kita langsung bilang, ada anu bu. Dia Iya, bilang apa? Dia bilang yang putih-putih itu. Yang putih-putih apa? Yang digosok. Digosok di mana? Ternyata yang nanti karena kita malu bilang tawas untuk ketek, kayak kita bilang ya tawas, akhirnya dikasih tawas untuk sumur. Aduh. Dikasih tawas untuk sumur putih Iya. semua dia. Soalnya ada 2 jenis itu. Baik, jadi deodoran ini mengandung itu juga ya, mengandung. Ada tawasnya juga. Ada tawasnya. Ada herbal, ada bidaranya. Bidara. Oke. Kemudian tanpa alkohol ya produknya Iya, ini. tanpa alkohol. Kami tidak menggunakan alkohol. Cuma kimia kami satu saja, peppermint. Peppermint. Ya. Tapi itu peppermintnya juga produksi sendiri atau masih Dari beli? Jawa. Oke, dari Jawa ya. Ini Nah, kami belum bisa produksi yang peppermint itu. Oke, sip. Nah, selain kemudian ada empiris tadi sebagai minyak balur. Mereknya yang empiris ya ternyata. Iya. Merek produknya empiris gitu kan. Ini ada healing oil, terus ada deodoran herbal. Terus apa lagi nih? Press care, kayak semacam press care, tapi ini Ada press life. Ya ini. Iya. Ini namanya. Ekstrak bidara ya. Iya, ekstrak bidara. oke. Lebih banyak kandungan bidaranya yang dimasukkan. Jadi semua ekstrak bidara. Iya. Kebanyakan produk bidara. Non parfum, non alkohol. Wah, Kami keren. angkat beberapa bahan-bahan yang utama yang lagi diperbincangkan. Di Adalah saat bidara. orang memperbincangkan, kami Produknya sudah sudah, buat, oke. kami sudah punya pasar. Oke, Nah, itu. dengan bidara semua. Nah, yang baru bergabung di siaran live ini silahkan memberikan saran dan komentar di waduh, ini tiba-tiba kok settingan kamera saya lari. Iya, kayaknya sudah digerakkan sana. Iya, iya. Ada gangguan teknis. Ada gangguan teknis, tapi tidak apa-apa. Ya seperti itulah yang namanya live itu kan tidak Iya, tidak iya. tidak Batu perlu- tawas. tidak perlu terlalu perfeksionis ya. Batu Iya. tawas. Ada yang komen batu tawas? Ya, alhamdulillah banyak pelanggan saya yang di sini juga. Oke. Dari teman-teman. Oh, dari teman-teman ya. Berarti Iya. ada pasar. Nah, mungkin ini endorsement atau apa terserah lah. Iya. Yang jelasnya saya Rudi news anchor dari Nusa Cerita berpikir begini bahwa kenapa saya meluncurkan Nusa Cerita sebagai jalur podcast karena pertama banyak hal yang sudah dilakukan teman-teman atau saudara-saudara, kawan, sahabat di Sulawesi Selatan ini Iya. terutama terkhususnya yang sudah bermanfaat untuk orang banyak tetapi kurang Iya. dikenal. Kurang dikenal. Makanya Nusa Cerita sebagai saluran media untuk mempublish dengan berbagai dengan sudut pandang yang berbeda. Ya. Jadi ketika orang bilang ini adalah siaran endorsement dibayar kali ya, tidak dibayar sama sekali kan, bener ya? Iya. Tidak dibayar, tidak di endorse dan lain segala macam. Intinya adalah bagaimana kita mengapresiasi produk-produk itu sehingga bisa lebih dikenal dan bisa lebih bermanfaat. bermanfaat untuk banyak. Ya seperti itu juga Nusa Cerita. Karena pada intinya begini, produk-produk kami ini atau produk-produk ini terlahir karena kami melihat sebuah permasalahan permasalahan yang ada di bawah. dan kami carikan solusi.
dicarikan solusi, akhirnya lahirlah produk-produk lahir seperti sini. ini. Yang awalnya dulu begini, kita berpikir selalu membeli produk dari luar Sulawesi. Ya, kita Nah, membeli sedangkan bahan yang digunakan ada untuk membuat produk tersebut. atau solusi-solusi ini ada semua di Sulawesi Selatan. Oke. Kenapa kita tidak kelola sendiri Oke. dan membuat bukan bahan mentah atau Tapi berupa menjadi serbuk? produk jadi yang sudah Ini jadi banyak sebenarnya banyak keren sekali. para pembuat. Oke. Sip, Her. Nah, terakhir nih. Kita sisa 5 menit lagi, 5 minutes lagi ya. Karena saya menghindari untuk podcast yang berlama-lama. Betul. Tapi saya ingin bagaimana podcast itu bermanfaat, walaupun saya mohon maaf nih izin karena harus menghack podcast siaranmu, tapi tidak apa-apa lah ya, whatever ya. Mestinya tadi ini disiarannya di Nusa Cerita, kemudian di share di halaman, tapi tidak, kita lakukan ini sebaliknya. Baik, Her, ini ada 9 produk di depan saya. Nih dijelasin satu-satu atau dikenalkan saja satu-satu apa saja manfaatnya. Ini kita sisa 5 menit lagi. Ya, yang pertama itu ada kapsul lambung, ini untuk pengendalian pada kasus-kasus lambung. Oke, lambung yang bermasalah juga ya. Masih dalam skala sedang atau kecil. Ya, tidak terlalu akut. Tidak gitu. terlalu akut. Oke. Kalau pakai akut, yang akut itu biasanya kita pakai madu lambung, ya, yang pakai madu. lambung tadi ya. Ya itu. Yang kedua itu minyak balur empiris. Ini semacam minyak gosok. Oh, minyak gosok Ya, juga. ketika kita untuk obat luar, Oke. kita olesin itu bisa menghilangkan rasa-rasa pegal, capek. Oke, kayaknya Itu. butuh itu. Iya, betul. Kalau ketiga ini deodoran, tadi ini untuk sudah. ya bau badan lah. Oke, terus apa lagi? Price care. Price care. Atau price sama care. yang ini apa ini? Itu semuanya minyak cengkeh, masih diteliti. Oh, minyak cengkeh. Iya. Ekstrak minyak. Kami buat ini minyak cengkeh, kami kelola sendiri lagi, Oke. supaya menjadi sebuah minyak yang katanya kalau dikirim ke itu biasa jadi obat gigi langsung. Iya, memang ini saya juga sering Ini murni. dapat kalau minyak cengkeh itu bagi yang sikat gigi, sakit gigi. Cuma Itu bisa kami langsung ditetes. buat sesuatu yang lebih wow lagi pengelolaannya, atau tingkat pengelolaan herbal yang tinggi, supaya menjadi produk yang kualitas. lebih bagus. Ya. Baik. Bahkan sekarang produk ini sampai di Brunei sama Malaysia. Wow, luar biasa, sudah Ya. sampai Brunei, Malaysia. Nah, sekarang nih terakhir, karena semua produk itu harus berizin dan lain segala macam, bagaimana menurutmu dukungan pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah tempat ini berproduksi maupun provinsi maupun pusat terhadap supporting produk-produk ini? Kami berharap sebenarnya kepada pemerintah, khususnya Sulawesi Selatan, tolonglah sedikit melirik produk ini. Kami tidak oke lah kalau soal produk ini mungkin arahnya ke arah profit. Ada profit, benar. Ini profit oriented, Ya. walaupun herbal, tetap yang namanya industri itu adalah profit. Betul. Oke. Tetapi kalaupun tidak ada bantuan semacam berupa dana atau apa, Ya. kemudian kita dibukakan Jalan supaya untuk bagaimana sosialisasi, kemudian legalitas sehingga bebas edar. Iya, betul. Karena ini masalah produk, berarti yang pertama adalah PIRT, terus BPOM, BPOM, izin edar, halal MUI. Ini kan cukup ribet dan cukup panjang menurut. Tapi sudah dimudahkan, tinggal kami juga tidak berharap pada investor. Oke. Dan ini kami dana sendiri. Oke. Jadi agak lambat atau bagaimana, tapi kami berharap dari segi apalagi informasi supaya lebih ditahu lah. Ya, lebih ditahu, artinya kalau lebih banyak yang order kan artinya marginnya juga semakin besar, terus ya bisa diputar modalnya kembali untuk riset development, karena dalam sebuah bisnis hal yang paling susah itu adalah dana R&D namanya. Iya, betul. Setahu saya itu research and develop. Jadi karena segala untuk meluncurkan baik diversifikasi produk maupun ekspansi pasar dan lain segala macam. Tapi nantilah kita akan cerita itu. Oke, Her, sebagai close statement nih, ada yang ingin kamu sampaikan sebelum kita closing saat ini? Pada dasarnya begini, setiap orang punya potensi yang sama sebenarnya. Oke. Tapi dengan bidang yang berbeda-beda. Semua orang punya potensi sama, tapi punya bidang yang berbeda-beda, bidangnya yang atau berbeda. potensi yang berbeda. Oke. Cuma bagaimana kita mengelolanya. Oke. Kalau kita kelola dengan sesuatu hal yang positif, Baik. itu akan melahirkan sesuatu yang
bermanfaat untuk banyak orang. Oke. Tetapi kalau kita kelola lebih ke arah negatif, itu akan apalagi merusak diri sendiri. Merusak diri terutama diri sendiri. Oke. Yang kedua untuk masyarakat. Oke. Jadi kalau semakin kita bekerja dengan ikhlas, dengan baik, dengan totalitas, insya Allah Insyaallah. hal yang terkecil pun itu akan menjadi besar. Benar sekali. Betul. Sip, terima kasih Her sudah ngobrol di Nusa Cerita. Dan buat yang bergabung di siaran langsung ini, saya mau mengucapkan sangat banyak terima kasih walaupun tidak sempat saya Iya, kebetulan sebutkan ada satu saksi bisu persatu. semua yang pernah saya tinggal di rumahnya. Bukan saksi bisu berarti, dia saksi saya nyata. saksi Cuman sayang ya tidak komen ya. Iya. Tetap simak terus Nusa Cerita. Kalau saya sih sebenarnya nanti di komen Heru saya akan masuk juga di Facebooknya Rudi Rustam, atau ada yang mau promosi juga ini produk herbalnya. Nah. Oke, baik. Jadi Nusa Cerita ada di Rudi Rustam, ada di Jurnal Podcast, dan ini juga bisa kalian simak di YouTube, di Instagram, di Google Podcast, di Apple Podcast, di Anchor dan Spotify. Dari studio saya Rudi Rustam dan saya Sam. terima kasih sudah menyimak podcast ini. Kita bertemu kembali di kesempatan yang berbeda. Salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.